Selama 60 tahun, saya kan masih di dapur sampai sekarang. Ternyata itu orang yang makan, akhirnya tidak ada yang disisa. Berarti dia suka semua itu. Saya betul-betul itu gembira sekali. Budaya kuliner di Kota Makassar memang agak unik. Agak uniknya itu karena kalau untuk orang agraris suka yang pedis. Nah, untuk yang maritim itu sambelnya yang manis. Masyarakat mengekspresikan dirinya itu dengan hobinya makan karena memang orang Bugis Makassar itu terkenal dengan kepandaiannya memasak, kekuatannya makan, dan kesenangannya menikmati kuliner. Ini aroma coto gagak karena jalannya berada di Jalan Gagak. Jadi aroma coto gagak. Tidak pernah jual yang lain. Cuma coto saja dengan ketupat dengan minuman. Awal dulu tahun 70, Pak Haji memang di Mariso sini, Kecamatan Mariso, dia paling pertama jualan coto di sini. Nah, coto itu termasuk makanan penghubung. Coto, jadi antara jam 9 sampai jam 11 orang cari coto. Bukan makanan siangnya, nanti makanan siang kemudian makanan berat. Di depan kita lihat sendiri cara pembikinannya, kayu bakar itu ciri khasnya memang coto. Kalau kayu bakar kan menyala terus, rasanya beda. Ini kan langsung dari alami ya. Tempat dagingnya, kita lihat sendiri cari irisnya, daging sapi. Jeroannya ada hati, ada jantung, paru, ada limpa, ada babat. Jadi mereka pengunjung memilih sendiri sesuai dengan selera. Sudah disiapkan semua, nanti pelanggan sendiri yang ukur. Mau kecut, mau manis, seperti itu terus dipasangkan dengan ketupat. Kita sudah lalui 2 tahun COVID. Teman-teman banyak gulung tikar, PHK-kan semua tenaga kerja. Tapi saya alhamdulillah, tidak pernah saya PHK-kan tenaga kerja. Kalau di PHK-kan tenaga kerja, di mana dia mau makan? Sekarang lapangan kerja tidak ada. Jangan cari enaknya, sama-sama kita jatuh, sama-sama kita bangun. Jadi restoran ini itu hari waktu kakek saya jualan di sebelum dari sini di lapangan Karebosi. Itu di tahun 1968. Kalau kondro itu dulu kata kakek saya itu artinya itu tulang, pak kondroang. Jadi kondro itu dulu barang yang tidak dipakai. Karena kakek saya melihat ada potensi untuk bisa dijual, akhirnya diolah, ternyata jadi kondro. Karena orang Makassar itu suka makan daging, dari sarapan daging, dari sampai mau tidur itu daging semua.
Jadi ya nggak heran kalau orang-orang Makassar emang suka makan kondro. Untuk di sini kita hanya menjual sop kondro sama kondro bakar. Kalau kondro bakar itu kuahnya dipisah, sedangkan kalau sop itu kuahnya digabungkan. Kita itu menggunakan metode namanya slow cooker, yang dimana kita memasak dengan api kecil dengan kurun waktu sekitar 4-5 jam baru bisa disajikan agar bumbunya itu lebih meresap. Kalau yang bakar hampir sama, cuma perbedaannya agak sedikit lebih lama daripada yang sop, karena satu, kalau kondro bakar itu harus lebih empuk. Yang kedua, nanti setelah dia dikeluarkan dari dandang, dipindahkan ke pembakaran, langsung baru di seasoning dengan bumbu kecap. Agak sedikit garing-garing, angkat, dipotong, lalu dieksekusi dengan bumbu kacang. Makanan yang dibakar dengan kayu arang itu memang cita rasanya berbeda. Jadi tes tambahannya dari kayu bakar itu. Nah dulu-dulu juga mungkin akses untuk minyak goreng masih susah. Akhirnya orang menjadi lebih senang dengan bakar-bakaran. Nah, alhamdulillah ternyata memang jauh lebih sehat, jauh lebih enak. Yang namanya orang berdagang, apalagi ini makanan yang namanya pasang surut. Ketika dulu sempat ada namanya antraks, itu sapi gila, itu paling berasa sih. Ditambah lagi pandemi ini itu yang namanya goyang-goyang, pasti goyang. Kita harus berjuang terus sih. Gimana caranya restoran ini bisa rame? Karena kita mempertahankan rasa yang dulu sampai sekarang itu tetap konsisten. Seperti itu. Makanya kenapa orang itu akan kembali lagi. Dulu maksud saya itu saudara supaya saya punya saudara datang semua pada waktu itu. Saya dulu pertama di pinggir jalan pakai tenda-tenda, saya kelola sendiri. Awalnya begini, saya dulu ikut sama penjual sop dulu, tahun 57. Kemudian kan saya sudah tahu semua. Saya minta dengan hormat, saya punya bos, saya mau juga berdiri sendiri Pak. Memang hobi saya itu begitu. Itu masak, yang mana dia suka orang, yang mana tidak. Itulah aku pelajari. Dan saya kasih rasakan apakah baik ini atau tidak. Ternyata itu orang yang makan airnya tidak ada yang disisa. Berarti dia suka semua itu. Saya betul-betul itu gembira sekali. Selama 60 tahun, saya kan masih di dapur sampai sekarang. Mulai masak itu jam 8 sampai jam 11 sudah masak itu. Sudah aku bikin semua. Tinggal dipanasi kalau mau diangkat turun. Sop saudara itu pada umumnya sapi. Ada dagingnya, ada parunya, ada hatinya, jantungnya. Dari dulu memang pakai jeruk. Ya dari dulu. Dari tahun 60 itu pakai jeruk. Bebek begitu. Tidak ada perubahan ini. Kalau menurut saya itu nasihat atau pelajaran, jangan condong selalu mengharap kepada orang. Kita harus belajar sendiri. Kalau asalkan kita mau belajar, itu kuncinya. Kami berharap bahwa budaya insan boleh, budaya pop juga silahkan. Tetapi kita tetap mesti memberikan penghargaan khusus kepada aneka ragam kuliner yang kita, terutama dengan yang cita rasa tinggi, menggunakan rempah banyak, karena bukan hanya sekadar tes. Ada rasa di belakangnya, proses-proses yang mendahului, yang itu yang mesti diapresiasi. Maka kita juga ingin supaya budaya-budaya itu menjadi lestari.
Ikannya itu bawa langsung dari pelelangan, langsung ke sini. Jadi ikannya itu tidak ada yang bermalam. Semua serba fresh. Kuliner Makassar itu pasti cita rasanya tinggi. Kenapa cita rasanya tinggi? Karena rempahnya banyak sekali. Butuh keterampilan yang luar biasa. Tidak sembarang memadukan rempah-rempah itu. Kita mau mengorbankan sesuatu, waktu, keterampilan untuk meramu begitu banyak rempah-rempah itu untuk disatukan dan dinikmati oleh orang. Palu basa itu artinya dalam bahasa Makassar itu masakan yang berkuah. Bahan bakunya dari daging juga, sapi, campurin di kuahnya. Air kuah yang sudah dicampur dengan rempah. Campur kelapa, kelapa yang disangrai. Di sini kalau dari segi makanannya cuma satu menu, cuma palu basa. Ada yang isi daging, ada yang pipi, ada jeroan. Pelanggan katanya buat menambah stamina, dicampurin biasa sama kuning telur ayam kampung, diceplokin. Kenapa palu basa serigala sampai saat ini alhamdulillah tetap eksis? Karena kita dari segi bumbu, pengelolaan dagingnya tetap sama dari awal jual sampai sekarang. Awal mula jual palu basa kan bapak yang dirikan dari kaki lima tahun 87 ya, masih di tenda. Dulu itu saya ikut dulu sama bapak, disiplin betul. Pokoknya main, bergaul, ditiadakan dulu pada saat itu. Sambil sekolah, sambil bantu juga. Konsisten dulu untuk tahu ini pengelolaannya, bikin ini palu basa gimana. Alhamdulillah sekarang udah dirasakan banget manfaatnya. Bahkan saya sampai sekarang udah bisa buka cabang di Jakarta dan bisa mempekerjakan sebanyak 80 lebih karyawan. Keunikannya orang-orang di Makassar itu adalah memang kita banyak ngobrol. Kemudian samanya kopi dengan pasangannya kue-kue tradisional, terutama pisang goreng, ubi goreng yang goreng-gorengan lah. Kalau ada perbedaan kita selesaikan di meja makan. Kalau sekarang ada perbedaan kita selesaikan di warung kopi. Konsep yang kami usung itu warung kopi dan kue-kue tradisional. Itu sudah berpasangan itu kopi dengan kue-kue tradisional.
Kalau kopi yang kami pakai itu kopi asli dari Sulawesi Selatan, Toraja, yang kami mix antara Robusta dan Arabica. Kita harus tonjolkan juga kopi dari asal daerah kita, Sulawesi Selatan. Menu recommended kami itu kopi susunya sama teh susu. Ada kopi hitam, ada kopi gula aren, dan kue-kue tradisionalnya. Jenis kue kami lengkap, banyak pilihan. Tradisional nggak ada matinya, dinikmati semua kalangan. Jadi awalnya itu kami dari jualan kopi termos. Itu awalnya kami dari teras rumah. Saya butuh waktu 18 bulan. Saya coba terus, alhamdulillah. Tapi ya itu tadi, semangat itu yang memang harus kita pelihara. Bahwa kita harus coba, belajar lagi, belajar. Karena kalau kita sudah terjun di dunia usaha, seiring berjalannya waktu itu, ide-ide itu akan muncul. Syukuri apa yang sudah ada, tapi jangan pernah berhenti berpikir untuk menjadi lebih baik. Kalau ikan bakar, ikan goreng, nah kita di sini ikan bakar yang menjadi salah satu ciri khasnya kita. Jadi olahan dari ikan itu lebih banyak pada bakar. Kampung di sini namanya Pautere. Jadi orang tua saya menamakan ini rumah makan Pautere. Di sini ada udang bakar, cumi bakar. Favoritnya itu ikan bakar sama sayur santannya. Ikan bakarnya bisa dirica-rica sama di parape. Kalau parape itu rasanya tidak terlalu pedas, terasa bumbu bawang putihnya. Kalau rica-rica itu lebih terasa cabenya. Ada juga palu mara kan, ikan kakap merah. Paling favorit juga itu. Itu rasanya asam-asam manis, seger. Jadi sebelum pengunjung masuk ke sini, harus ke sebelah dulu untuk memilih ikan. Milih dulu, terus dibakar, lalu pilih menu lainnya lagi. Keunikannya, ikannya itu bawa langsung dari pelelangan, langsung ke sini. Jadi ikannya itu tidak ada yang bermalam, semua serba fresh. Jadi makanya mungkin itu pelanggan suka ke sini. Ikannya segar. Kalau pengusaha itu kan harus berani, pantang menyerah untuk memulai sesuatu. Lakukan dulu. Orang tua saya, sebelum dia wafat dia selalu berpesan, perhatikan usaha kita nak, jangan diabaikan. Giat bekerja, disiplin, dan kejujuran. Ini amanah dari orang tua saya, jadi saya harus melanjutkan lebih bagus lagi. Mari Ki datang di Makassar, cicipi masakan Makassar, kuliner Makassar yang terenak. Jangan lupa singgah Ki di rumah makan Pautere Seafood Makassar. Ewako Makassar. Jadi, ayo kita hargai kuliner tradisional dan mari kita nikmati karena soal rasa pasti tidak akan kalah dengan makanan sekarang.